kesehatan hari ini? Nama gilirannya, silakan. Dia berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar guru? Pak Guru juga alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan duduk, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Pak Guru absen dulu ya. Kayaknya nggak masuk. Kelas saya nggak masuk kali ini. Najwa, Gizi, Gizi, Alif, Alif, demi keterangannya tadi semua. Aku sekali lagi mengingatkan untuk kalian supaya menjaga kesehatannya. Tuh lihat, baru hujan, sekarang udah mulai mau panas lagi, nanti hujan lagi. Ini bisa kondisi kita kalau misalnya kayak gini biasanya lebih mudah sakit, ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan kalian. Jangan tidak sembarangan dulu, kemudian jangan nanti hujan, ya. Pokoknya banyak-banyak istirahat dan minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Oke, baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kali ini Pak Guru berikan lagu ini adalah lagu Berkibarlah Bendera Negeriku atau lebih dikenal dengan judulnya Merah Putih. Kita dari Gomblo ya. Silakan kalian berdiri. berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa ini selaraskan keangguran. Aku ingin dengan hidup ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas kuasamu, tunjukkanlah kepada dunia rahmat-rahmat-Mu di bahasamu. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangguran. Aku ingin dengan hidup ini menuliskan karismamu. Aku ingin dengan amal ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang berkembang biak hidup dalam
tentang sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang terdapat di alam yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari siapa? Manusia. Ya. Oke, kemarin sumber daya alam yang kita pelajari dibagi menjadi dua, yaitu yang Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. sekarang dapat diperbaharui itu yang kayak gimana? Sudah dapat diperbarui. Alika, ya. Kalau dia habis gimana? Cepat nggak prosesnya? Proses mau membuatnya lagi. Contohnya apa yang dapat diperbaharui? Matahari, kemudian hewan dan tumbuhan, air, lagi, luas tuh, angin. Oke, itu sebagai contohnya. Kemudian yang tidak dapat diperbarui itu artinya apa? Artinya dulu, Aska, Habis. yang akan habis. Kalau apa akan habis? Akan habis secara tiba-tiba gitu. Jadi kenapa habis? Desain. Kalau boros. Kalau digunakan terus menerus secara boros ya. Kalau dihabis tuh mau buatnya gimana? Iya, membutuhkan waktu yang sangat lama, jutaan tahun ya. Contohnya, Nusa, batu bara, minyak bumi, Yasmin, gas alam. Apalagi? Itu termasuk apa? Barang tambang, betul. Berarti kalian masih ingat, bagus. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita mulai gerakan literasi terlebih dahulu. Kita ada gambar wayang golek ya. Jadi kalian buka buku paketnya halaman 108. Kalian baca tentang wayang golek. Nanti Pak Guru akan sedikit bertanya-tanya tentang bacaan yang kalian baca tersebut. Waktu maksimalnya adalah 5 menit dari sekarang. Silakan. Halaman 108. Baca dalam hati dan dipahami ya. Sudah membacanya? Ya, Pak Guru tanya-tanya ya. Tadi kan kalian sudah membaca tentang wayang golek. Nah, pertanyaan Pak Guru, tahukah kalian terbuat dari apa sih wayang golek itu? Wastu? Kertas,
kertas, kulit, dan kayu. Yang diceritakan di sini kalau wayang golek dibuat dari kayu ya. Jadi kalau wayang golek itu dibuat dari kayu. Kalau wayang kertas dari kertas, wayang kulit dari kulit. Berdasarkan bacaan, siapa yang membuat wayang golek tersebut? Pak Karna. Pekerjaannya berarti sebagai apa ya? Perajin kayu, ya, perajin wayang golek. Dari mana mereka mendapatkan bahan baku untuk membuatnya? Bahan bakunya dari apa? Kayu itu dari apa asalnya? Dari hutan. Dari Pohon. pohon dapatnya dari Hutan. hutan, berarti dari hutan mereka mendapatkan bahan bakunya ya. Betul. Nah, coba kalian juga perhatikan meja di kelas kita, kursinya, kemudian lemarinya. Itu asalnya dari mana? Kayu. Dari kayu, dari Pohon. Berarti diambil dari Hutan. sekarang. Betapa banyaknya barang-barang yang menggunakan pohon sebagai bahan bakunya, pohon di hutan sebagai bahan bakunya. Lalu, apa yang terjadi jika pohon di hutan habis? Tidak ada oksigen. Karena apa? Karena pohon sebagai penghasil oksigen, betul ya. Kalau ada oksigen apa yang terjadi pada kehidupan? Selain tidak ada oksigen apa lagi? Alika? Bencana seperti tanah longsor, apa lagi? Tsunami tidak, karena itu ya banjir ya. Banjir kalau tsunami dari laut biasanya, bukan karena kita digundul ya. Atau apa lagi? Kalau tidak ada pohon tuh di hutan yang dari ketebang itu terjadi, akan terjadi Tempat tinggal hewan ada. iya, tidak adanya atau hilangnya habitat hewan-hewan yang tinggal di hutan. Betul. Nah, apa yang kalian jawab itu sudah benar. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti melalui kegiatan tanya jawab kalian dapat menyebutkan definisi dari sumber daya alam dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Lalu setelah mengamati video dan berdiskusi, kalian dapat menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan benar. Lalu kalian juga akan mengkomunikasikan tulisan hasil diskusi kalian atau hasil diskusi kelompok atau istilahnya presentasi di depan kelas tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan benar, serta melalui kegiatan diskusi kelompok diharapkan sikap kerjasama kalian itu baik dalam kelompoknya. Jadi tidak seperti yang kayak sebelumnya ada yang tidak mau kerjasama dengan temannya. Pak berharap hari ini kalian kerjasamanya lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Adapun pembelajaran hari ini harus kalian ikuti dengan serius. Karena apa? Materi hari ini itu penting tentang dampak yang ditimbulkan kalau kita tuh menggunakan atau memanfaatkan SDA secara terus menerus tanpa terkendali atau tidak terkontrol ya. Karena apa tadi seperti yang kalian bilang, dampaknya tadi kan yang kalian sebutkan bisa menyebabkan bencana alam, kelangsungan hidup akan kacau, hilangnya habitat hewan. Jadi sangat penting materi hari ini untuk kalian pelajari. Nah, agar kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, walaupun cuacanya agak mendung, kita di kelas harus semangat ya. Tepuk semangat! Siapa kita?
materi hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang proses pengolahan kayu menjadi barang kerajinan. Bisa kalian simak ya videonya. Jadi pohon yang ada di hutan ini, kita kan Kalimantan terkenal dengan hutannya kan. Pohon tersebut ditebang. Setelah ditebang, pohon tersebut akan diangkut ke kota, ya. Tidak berupa pohon utuh dan diproses menjadi kayu-kayu gelondongan atau kayu lapis seperti ini contohnya. Nah, kayu tersebut akan diolah menjadi barang kerajinan, entah itu meja, kursi, perabotan, termasuk wayang golek tadi, ya. Pokoknya sesuatu yang berbahan dasar kayu. Setelah jadi, barang kerajinan tersebut akan dijual. Itu contohnya adalah kursi dan meja tamu yang dari jati biasanya, ya, dari pohon jati. Nah, barang kerajinan kayu tersebut yang sudah dibeli digunakan oleh konsumen sebagai entah itu untuk hiasan di rumahnya, memang dipakai seperti kursi dan meja dan yang lain-lainnya. Dari video tadi, kira-kira ada enggak hal yang kalian tanyakan? Ada? Ada enggak kira-kira? Apa yang menjadi permasalahannya? Coba, enggak apa-apa, belajar. Kita belajar ya, belajar menyampaikan pendapat, belajar untuk bertanya. Ada enggak kira-kira yang kalian tanya? Coba Asma. Kan jika pohonnya habis itu gimana para pengrajin kayu membuat pohon? Oke, selain Aska siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada enggak nih? Izan. Habitat apa tuh? Kayak Hewan ya. itu kalau pohonnya nggak ada di hutan tuh apa juga? Pohonnya kalau nggak ada di hutan yang dijadikan habitat tersebut. Oke. Siapa lagi? Yasmin. Pak, kalau pengrajin kayu kan bahan bakunya kayu. Ya. Terus kalau dipakai terus menerus gimana? Berarti dampak yang terjadi kalau kayunya diambil oleh pengrajin, gitu ya. Nah, oleh karena itu Pak Guru akan mempersempit pertanyaan kalian. Akan Pak Guru fokuskan karena kurang lebih pertanyaannya sama ya, tujuannya sama. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apa dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali? Seperti tadi saya bertanyakan tentang habitat di hewan gimana. Kemudian Aska bertanya kalau pohonnya yang di hutan habis itu gimana pengrajin dapat. Terus Yasmin bertanya pengrajin kalau ngambil terus pohonnya apa yang akan terjadi. Jadi Pak Guru rangkum saja karena mirip-mirip pertanyaannya. Jadi apa dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali? Baiklah anak-anak, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Karena hari ini
ada 4 orang yang tidak masuk, berarti satu kelompoknya itu 4 orang. Jadi 4 orang ya, pas 4 orang hari ini. Udah Pak Guru bagi berdasarkan nilai-nilai kalian juga. Jadi kelompok 1 yaitu Zizan, kemudian Zaid, Alzena dengan Noza. Kelompok 2 Yasmin, lalu Wastu, Hadi, lalu Tiana, ya. Kelompok 3 Naila, Wirza, kemudian Aska dan Bahia. Dan yang kelompok 4 adalah Niza, Amar, Alika dan Isna. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing dengan tertib. Oke, sudah bergabung ke kelompoknya, Pak Guru akan bagikan dari KPD untuk kalian diskusikan. Satu kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan tulis nama kelompok dan anggotanya. Pakai nama-nama kayu ya sekarang ya, hasil hutan. Ya. Siapa yang mau kasih nama kelompoknya? Aska mau kelompok apa? Kayu jati. Jati. Kayu jati. Benar-benar Jati, jangan main-main kayak gitu, nggak suka Pak Guru. Mulai tertib. Belian, kelompok kayu belian. Cendana, kelompok cendana. Ini apa namanya? Ayo, apa yang kalian tahu? Akasia ya. Akasia. Jadi ini kelompok, aku kombinasi lagi, kelompok belian, kelompok akasia, kelompok jati, dan kelompok cendana, ya. Nama-nama pohon. Silakan kalian diskusikan yang KPD-nya. Nah, yang kolom pertama itu bisa kalian isi. Kalau memang tidak cukup, bisa sambung di bawahnya. Akasia biasa kata akasia. Kalian warnai kira-kira ini tahun 2030 apa yang menjadi pembahasan. Enggak, kalian diskusikan, tapi kalian posisikan sama. Ini kan cerita dulu. Kalian baca dulu soal soalnya. Ini kalian warnai kira-kira ini
2030 ini kan dari tahun 2050 sampai 2020. Nah, tahun 2030 ini kriteria kayak gimana nanti bisa gimana? Tadi kan coba Kalimantan. Jelaskan alasan kalian. Oh, sini. Berikan saran kalian. Ya, yang ini kalian diskusikan. Pak, tulisannya diskusikan di sini. Ini tanya banyak pertanyaan. Juga diwarnai kayaknya pada 2030 ini jadi kayak gimana bagaimana sudah dan warnai. Kalian jelaskan alasan kalian apa warnanya cuma segitu. Jelaskan di sini. Saran apa yang bisa kalian berikan? Ini bisa kalian cek di sini. Kalian di sini. Ini juga kalau ini nah ini warnai kira-kira tadi semangatnya misalkan dari mata kan segini makin tahu dia makin gimana warnanya warna hijau itu warna ultra. Kalian jelaskan rasa kalian kenapa kalian warna kalian apa yang kalian inginkan. Ingat, kerjasamanya harus baik. Jadi setiap anggota kelompok harus bekerja. Jangan hanya membebankan kepada satu anggota kelompok saja. Bagi-bagi tugasnya. Kelompok 3 dan selesai pekerjaannya. Ini ada 3 ini kelompok 2.
maju. Sekarang baca dulu. Pada ini maju nanti minta cepat. Ini jawabannya. Ini belakang ini ya tuh. Saran apa yang dapat kamu lakukan? Ini sarannya di ini saran, di sini jawabannya saran apa? Baiknya mengadakan ya. Ayo diskusi, jangan hal yang lain, diskusikan kerjaannya. Udah ada kesulitan nggak? Nah, jadi mana yang bukannya? Semuanya bukan berarti yang udah dua. Serius. Ini bukannya mana? Nah, itu yang bukannya. Bukan diperjelas. Ini yang kalian. Nah, ini makin banyak kan? Nah, berarti sampai apanya hijaunya? Baiklah, anak-anak, selesai diskusinya. Sudah selesai diskusinya. Nomor 1 sudah. 2, 3, 4. Kita mulai presentasinya ya. Kelompok yang pertama maju adalah kelompok Karimo yang duluan maju. Kelompok 3, kelompok Jati, silakan maju presentasi. Nah, yang lain kelompok 1 mau presentasi, yang lain harap menyimak presentasi dari temannya ya. Kalau kira-kira ada yang ya kelompok 3, maksudnya undian pertama maju, giliran pertama maju. Kalau ada sanggahan, kalian sanggah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yaitu kelompok Aidati ingin mempresentasikan hasil foto dampak pemanfaatan hutan yang tidak terkendali. Kalau bahan pohon ditebang, habitat hewan akan hilang dan oksigen
depan juga ada Pak Butayangkan gambarnya. Pada tahun 1985, hutan di wilayah Kalimantan Timur dibandingkan tentang 1950. Pada tahun 2000, hutan mulai berkurang dibanding tahun 1985. Namun, wilayah hutan masih lebih luas dari wilayah pada wilayah yang istilahnya pada tahun 2005, hutan di wilayah Kalimantan sudah banyak Simak berkurang. ya, temannya diskusi di sini. Pada tahun 2010, setengah dari wilayah Kalimantan yang masih hutan. Pada tahun 2020, hanya seperempat wilayah Kalimantan yang masih hutan. Di hutan Kalimantan pada tahun 2020, populasi pohon di hutan sudah hampir berkurang. Lalu di tahun 2030 dan semakin hampir punah. Pohon-pohon di hutan dan kalau pohon di hutan hilang itu sudah kembali. Gimana? Tunjukkan gambar perkiraan hutan kelompok kalian ke depan. Tunjukkan gambarnya. Sampai tunjukkan. Nah, tunjukkan kelompok yang lain. Yang mana yang hutan? Harusnya bukan hutan itu jangan diwarnai ya, biarkan warna putih kayak tadi. Berarti yang hutan yang hijau tua tuh. Gimana tuh dari 2030? Hutannya dibandingkan yang tahun sebelumnya gimana? Semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Nah, apa yang menyebabkan hutannya semakin berkurang itu kan apa? Tebang dipakai. Saya kalau kita ngambil dari pohon apa yang menyebabkan pohon di hutan bisa berkurang? Ya, banyak juga kelompok yang lainnya. Pak Lutan, Azab, Izan. Karena kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan. Betul, salah satu juga. Ya, penebangan liar. Kan tadi kan yang oke. Sarannya udah disampaikan ke saran apa? Sarannya agar tidak terjadi sampai terjadi tahun 2030 itu seperti yang kalian prediksi itu apa sarannya? Tadi semakin banyak orang itu sarannya apa? Yang lainnya sarannya apa kira-kira? Biar hutannya tidak semakin habis, supaya tidak kejadian makin sedikit hutannya itu. Oke. Ada yang mau nyangka nggak tadi teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Dari kelompok 3 yang berjati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, setelah kelompok Jati, kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok Brian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dinamakan kelompok Gayung Bedan. Anggota kami adalah Adriana dan Zaid Noza. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dampak memanfaatkan hutan dan tidak terkendali.
lihat ke depan sini. Gimana hutannya? Yang ini hutannya, yang kalau 2030 itu lebih banyak kota daripada hutan. Tapi hutannya makin Sedikit sedikit. atau gimana? Kenapa bisa terjadi itu? Jelaskan. Karena Kira-kira kenapa akibatnya bisa jadi kayak gitu? karena lebih sering ditebang dan kebakaran hutan. Sarannya? Sarannya itu nggak usah ditebang sekalian, tebang secara sia-sia. Setelah itu lestarikan hutan tersebut dengan baik dan benar. Cara melestarikannya gimana? Dengan cara menanam kembali, dan menanam pohon kembali sama Ini budaya penghijauan atau reboisasi. Oke. Teman-teman ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. 2030 yaitu banyak kota daripada hutan. Makanya kita harus lainnya menanam simak. pohon kembali agar tidak terjadinya pengurangan habitat atau ekosistem dan terjadinya kekurangan oksigen atau bencana alam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, kelompok yang lain Eh, tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami yang kelompok 3 dinamakan kelompok Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah yang maju kelompok Cendana. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama Cendana. Besarkan suaranya. Coba diturunkan giginya. Populasi kehidupan akan kacau dan hewan tidak ada habitatnya. Pohon akan berkurang apabila diambil terus menerus dengan melakukan reboisasi atau penghijauan lingkungan. Bukan semakin sedikit. Jangan ketawa. Hutan akan semakin sedikit karena pohon ditebang terus Serius, fokus semuanya ya. dan hutan semakin sedikit. Karena semakin banyak kebakaran hutan atau penebangan liar. Sarannya yaitu saat terbang pohon ini kan sudah membeli dan tua. Pohon yang sudah ditebang lebih baik dicari pengganti pohon itu. Sekian presentasi Itu yang gambar. Yang gambar Yang gambar pakai kayu. tunjukkan. Yang itu aja sama-sama. Jangan diketahukan. Tunjukkan ya tempat banyak ini menurut kelompok kami 2030. Di sini, jangan itu, jangan harus percaya diri ya. Nah, 2030. Kenapa segitu sisanya? Kenapa kalian bisa memprediksikan segitu tinggal 2030? Jangan Pak Guru ke teman-teman yang jelaskan. Nah.
Terus apa sarannya? Banyak temannya ada yang mau ditanyakan, Cak? Nah, Zizan, silakan. Kenapa pohon yang udah tua itu harus ditebang? Nah, yang pilih yang muda ya. Nah, tuh apa jawabannya? Diskusikan, boleh kalian sambil diskusikan dulu di kelompoknya atau ada yang bisa jawab langsung? Kenapa? Kata Zizan bilang, kenapa pohon yang tua itu yang harus ditebang, tidak yang pohon yang muda yang ditebang? Tuh, jawabannya Alika bilang yang muda kan nanti kan dia kan bisa akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Kalau pohon yang tua kan dia kan tidak bisa tumbuh lagi. Atau ada yang lain mau menjawab? Dari kelompok lain yang mau menjawab? Kenapa yang tua yang ditebang bukan yang muda? Karena yang tua tidak emas. Yang tua tidak keras, tidak berbuah. Kalau pohonnya yang sama sekali buah gimana? Oke, jadi ini Pak Guru sedikit bantu ya. Kenapa yang tua yang ditebang? Ya jelas karena yang tua sudah memenuhi syaratnya, udah ukurannya udah besar. Kalau yang masih muda ngapain mau ditebang? Masih kecil kok kan? Masih belum bisa dimanfaatkan kan? Biarkanlah yang muda itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Kalau dia tua dan cukup waktunya, dia akan ditebang dan kita tanam lagi dengan pohon yang baru. Lagi yang bertanyakan yang lain? Tidak ada. Ada nggak? 2030 kenapa lebih banyak yang kuotanya dibanding yang hutannya? Karena tadi semakin banyak manusia yang membutuhkan rumah, ya. Ini hutannya banyak ditebang. Ada lagi nggak? Kalau ada tutup. Baiklah, kelompok terakhir yang maju yaitu kelompok akasia, silakan. Ini nanti bisa jelasin. Tidak apa-apa, sama aja. Pak. Mana kawan yang udah ngaku turunkan maskernya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok akasia. Anggota kami Yasmin, Moza, Wasma, Yang ini simak ya kalau ada yang ditanyakan. Pada tahun Dan maskernya ya, biar besar. pada tahun 1900. Nah, ini kan di sini nih. Pada tahun 1900 pada tahun 1985 hutan hampir 3 tahun hutan sudah mulai
2006 dan tahun 2010 sudah hampir kebanyakan kota dari negara 6 tahun 2020 ya sudah makin berkurang bukannya sebagai Yang di sana, yang di bangku perhatikan ya, yang duduk ya. Coba yang lain. Ada Kak Lunina juga nih. Menurut kalian bagaimana kondisi tingkat perbuatan pada tahun 2020? Kalian apa yang kalian perbuatan pada tahun 2020? Mana yang mutasnya ya? 32. Makin banyak makin sedikit. Makin banyak kata makin sedikit. Makin sedikit. Kenapa? Makin sedikit kan ditanyakan. Karena kebanyakan kota. Kenapa jadi kebanyakan kota? Nah, yang lainnya bantu kelompoknya, jangan diketawa, ayo. Kenapa, Mak? Kenapa usah makin sedikit hati? Bayangkan Karena apa kira-kira terjadi apa di situ? Kan kalian gambar 2030 kan makin sedikit. Kenapa? Kenapa kalian bisa berpikiran seperti itu? Ke depan? Karena menebang serangnya. Syaratnya apa? Syaratnya? Syaratnya? Ayo syaratnya benar-benar. Bukan penghijauan. Udah? Nah, kalau udah, tanyakan tuh, ada yang menanyakan dah kawan-kawannya. Ada yang menanyakan dah? Ada yang mau ditanyakan tak? Ya, silakan. Kan tadi kan cara penanganannya kan dengan cara penghijauan. Cara penghijauan itu bagaimana cara? Penghijauan. Menanam pohon kembali. Menanam pohon. Kembali. Pada apa? Menanam kembali pada apa? Di mana ditanamnya? Bukan. Di mana hutannya? Di hutan kan ada pohon, makanya tanam pohon lagi. Di hutan yang macam mana yang mau ditanam pohon? Yang pokoknya tinggal sedikit atau hutannya udah ada artinya bahasanya apa kalau ada hutannya yang udah Bun. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Bisa lagi, Aska dulu ya, Aska ya. pada tahun 1950 Nah, itu tahun 1950 itu kayak gimana kalian jelaskannya? Kalau tahun 1950 hutan Kalimantan itu kayak gimana? Masih asli dan Nanti bilang lah. Nah, kenapa? Masih banyak pepohonan, masih asri, kelompoknya bilang, ya. Makanya banyak warna hijaunya tuh. Dan ada lagi, Tizan. kan kita kan tadi kan harus melestarikannya. Melestarikan itu Dengarkan tuh banyak Tizan. melestarikan itu Nah, jadi batal ya, dah. Dah boleh tutup. Assalamualaikum. Dah udah ditutup. Sekian presentasi kami kelompok 2 yaitu Akasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak pertamanya nih. Ayo tetap semangat. Tetap semangat. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan presentasi dengan bagus. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan kita di awal tadi? Yaitu, apa dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tidak terkendali? Siapa yang mau menjawab? Zizan. Akan menyebabkan bencana alam. Bencana alam. Siapa lagi? Aska. akan berkurangnya oksigen di hutan. Oksigen akan berkurang, ya. Siapa lagi?
Alika? Ekosistem terganggu. Oke, yang kalian katakan itu benar. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak buruk, bencana alam, kemudian tadi oksigennya berkurang, betul, ekosistemnya terganggu. Nah, lalu apa yang dilakukan, yang dapat kita lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Izan? Melakukan penghijauan atau reboisasi dan menanam kembali atau melestarikannya. Ya, betul. Ya. Tadi mau menambahkan? Amar? Timbal balik. Artinya? Menanam kembali. Oke. Nah, jadi betul manusia perlu membatasi pemanfaatan SDA dengan melakukan upaya-upaya dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam tersebut. Seperti yang kalian katakan, betul. Nah, Pak Guru akan memberikan penguatan melalui tayangan video berikut tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol ya. Silakan kalian simak. Dampak pemanfaatan sumber daya alam. Nih, Sungai Kapuas Sungai kita. Jadi sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, yaitu sandang, pangan, dan papan. Harus dilakukan secara bijak. Kalau dia berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Salahnya lagi kan kebutuhan kayu yang tinggi mengakibatkan penebangan kayu bisa besar-besaran. Penebangan tumbuhan di hutan tanpa diri tentu akan menimbulkan dampak yang buruk. Belum lagi manusia membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan. Tindakan ini dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang dapat menyebabkan tanah hutan menjadi tandus atau kering. Nah, di sini setelah kalian kerjakan tadi di RKPD adalah pulau kita Kalimantan. Prediksi luasnya dari tahun makin sedikit hutannya, yang warna hijau ini menggambarkan hutan ya, karena aktivitas manusia tadi. Penebangan hutan yang liar tadi dapat berdampak hilangnya produksi hutan, terutama sebagai penyimpan atau penyerapan air hujan. Saat hujan turun, maka akan terjadi banjir ataupun tanah longsor karena tidak ada yang menahan air hujan tadi, tidak ada yang menyimpan air hujan yang tadi turun. Yang dapat lakukan misalnya upaya penanggulangan hutan yang mundur tadi, yaitu dengan cara reboisasi, kemudian pembuatan sengketa atau terasering, sistem tebang pilih, penegakan hukum, serta pengawasan oleh polisi hutan. Ya, jadi polisi hutan itu ada, bukan cuma di jalannya polisi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan ke Pak Guru mengenai pendidikan kita hari ini? Silakan Aska. Dampak pemanfaatan hutan tidak terkendali. Dampaknya apa? Membuat dampak buruk seperti ekosistem di hutan kacau, habitat hewan akan hilang, oksigen di hutan pun akan hilang. Oksigennya akan berkurang ya. Betul. Siapa lagi yang mau ngasih kesimpulan, nyampaikan kesimpulan? Ya, silakan Zizan. Kita harus menjaga hutan dengan cara reboisasi, penghijauan dan melestarikan dan menanam kembali. Oke ya, dengan cara melestarikan hutan tersebut menggunakannya secara bijaksana ya. Betul. Oke.
Gimana pelajaran hari ini? Perasaan kalian? Senang nggak? Senang. Kenapa senang? Yasmin. Karena kalau belajar hari ini kita harus bijaksana dan sedangkan Berarti dari hari ini kita bisa belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan dengan bijaksana. Betul ya? Ada nggak yang masih belum kalian paham tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol ini? Ada? Sudah paham semua ya? Pak Guru lihat apakah kalian paham atau tidaknya, benar atau tidaknya. Kita kerjakan soal evaluasi. Silakan keluarkan kertas satu lembar, tulis nama kalian. Soal tidak perlu ditulis, tulis langsung jawabannya saja. Yang penting nomornya ditulis ya. Kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi lagi. Karena ini bukan kerja kelompok lagi ya. Kerjakan dengan jujur. Silakan kalian jawab 3 soal ini. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Tadi kan kita mau tanya jawab kan? 2, jelaskan perbedaan dari SDA yang dapat diperbarui dengan yang tidak dapat diperbarui. Apa perbedaannya? Nomor 3, ini banyak barang-barang yang digunakan sehari-hari terbuat dari kayu, meja, kursi, lemari, dan yang lain-lain. Setiap tahun keperluan akan bahan baku kayu semakin meningkat. Sebagaimana kita tahu bahwa kayu diperoleh di hutan. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang akan terjadi jika pemanfaatan SDA kayu tidak diatur penggunaannya? Silakan kalian jawab. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Pilih satu jawabannya ya. Satu lagi yang belum. Ada apa? Kita semua di sini ya. Biasa dah. Hanya jangan melamun dalam menjawab. Oke, untuk pertemuan besok kalian bawa sampah atau barang-barang bekas yang kira-kira akan kalian gunakan. Bisa kalian buat produk dari barang bekas tersebut. Ada? Misalnya seperti koran bekas, kardus bekas, kemudian botol bekas minum, botol plastik, kaleng bekas, dan yang lain-lain yang bisa kalian buat. Kalian pikirkan membuat apa, kalian bawa barang-barangnya besok kita praktek di sekolah ya.
Minimal itu satu kelompok itu ada satu barang yang akan dibuat dari barang bekas tersebut. Ada yang mau tanyakan lagi enggak? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita siap-siap untuk pelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, selesai sudah rangkaian kegiatan kita hari ini. Dari hasil penilaian Pak Guru untuk hari ini, kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok beda tipis nilainya, tapi yang terbaik itu adalah kelompok belian. Ya, kelompok belian akan mendapatkan 1 bintang. Beda tipis nilainya dengan kelompok apa tadi kelompoknya tadi kelompok jati. Ya, kelompok jati beda sedikit nilainya. Kelompok jati juga beda sedikit nilainya dengan kelompok cendana. Pokok perbedaannya itu hanya sedikit-sedikit saja. Cendana lebih sedikit bedanya dengan kelompok akasia. Ya, jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Ya, yang Pak Guru lihat itu kerjasamanya tadi. Kerjasamanya juga udah baik, udah ada pembagian tugas-tugasnya. Kemudian tidak hanya 1-2 orang saja yang bekerja, semuanya juga bekerja. Cuman Pak Guru pilih terbaik dari yang terbaik, makanya coba pada kelompok belian. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Amar pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berbaca doa. Baca doa mulai. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas ilmunya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya ilmunya kalian. Silakan istirahat.